Nampaknya Megawati memang menjadi idaman para pemain top Korea. Sifatnya yang rendah hati serta mudah kenal membuatnya berbeda dengan para pemain asing lain. Mungkin hal tersebutlah yang membuat pemain Hipas yaitu Park Jong-ah sampai ingin pindah tim gara-gara Megawati. Dalam wawancara terbarunya setelah ikut trekking dengan Hyundai Hill State, dia mengaku sangat ingin satu tim dengan Mega karena sifatnya yang sangat berbeda dengan pemain lain. Bagaimana bisa seorang atlet yang sudah memiliki tim profesional ingin pindah tim gara-gara Megawati? Lantas apa yang membuat Park Jong-ah sampai bisa berada di tengah rombongan Hyundai Hill State? Simak terus video ini karena di akhir video kalian akan menemukan jawabannya. Suasana berbeda terlihat dalam kegiatan trekking yang dilakukan para pemain Hyundai Hill State menjelang dimulainya pemusatan latihan. Kegiatan tersebut memang menjadi salah satu bagian persiapan klub untuk memastikan kondisi fisik para pemain tetap prima sebelum memasuki program latihan yang lebih intensif. Namun, ada satu sosok yang secara mengejutkan terlihat berada di tengah rombongan Hyundai Hill State. Dia adalah Park Jong-ah, pemain Hipas sekaligus salah satu pemain berpengalaman di V-League. Kehadiran Park Jong-ah sontak menarik perhatian karena dirinya bukan bagian dari skuad Hyundai Hill State. Rupanya, Park Jong-ah sengaja ikut dalam kegiatan trekking tersebut karena memiliki hubungan dekat dengan Bae Yuna. Kesempatan itu kemudian membuat Park Jong-ah bisa bertemu secara langsung dengan sejumlah pemain Hyundai Hill State, termasuk Megawati Hangestri. Menariknya, dalam beberapa momen selama trekking, Park Jong-ah terlihat cukup sering berbincang dengan Megawati. Keduanya bahkan tampak semakin akrab sepanjang kegiatan berlangsung. Ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Megawati, Park Jong-ah justru memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. "Ya, saya sangat senang bisa bertemu langsung dengan Mega. Kami sebelumnya memang sering bertemu ketika pertandingan. Tetapi kali ini suasananya berbeda karena kami bisa berbicara lebih santai." Park Jong-ah kemudian mengungkapkan kesan pribadinya terhadap Megawati. Menurutnya, Mega memiliki karakter yang membuat orang di sekitarnya mudah merasa nyaman. Mega itu orangnya sangat asik, dia juga mudah akrab dengan orang lain. Saya pikir itu yang membuat teman-temannya merasa nyaman berada di dekatnya. Pengakuan tersebut menjadi semakin menarik karena Park Jong-ah sebenarnya bukan baru mengenal nama Megawati. Pada musim sebelumnya, keduanya sudah beberapa kali bertemu dalam pertandingan V-League. Saat itu, Park Jong-ah masih memperkuat iPark, sementara Megawati tengah menjalani musimnya di Korea dan mulai mendapatkan perhatian besar dari para penggemar. Meski sering berhadapan sebagai lawan di lapangan, hubungan keduanya ternyata berkembang cukup positif di luar pertandingan. Park Jong-ah bahkan mengaku bahwa dirinya semakin menyukai karakter Megawati setelah berbicara secara langsung. Ya, ketika melihatnya dari luar, mungkin kita hanya mengenalnya sebagai pemain. Tetapi setelah berbicara langsung, saya merasa dia sangat mudah diajak bicara. Orangnya menyenangkan. Kedekatan tersebut terlihat jelas selama kegiatan trekking Hyundai Hill State. Di beberapa kesempatan, Park Jong-ah dan Megawati terlihat berjalan berdekatan sambil berbincang dan tertawa bersama. Momen tersebut pun langsung menjadi perhatian karena keduanya merupakan pemain dari klub yang berbeda. Bagi Park Jong-ah, kegiatan trekking tersebut bukan sekedar kesempatan untuk menemani sahabatnya, tetapi juga menjadi momen menyenangkan karena bisa mengenal Megawati secara lebih dekat. Pertemuan sederhana itu akhirnya memperlihatkan sisi lain hubungan para pemain V-League. Di atas lapangan, mereka memang menjadi rival. Tetapi di luar pertandingan, persahabatan dan rasa saling menghormati ternyata bisa tumbuh dengan sangat cepat. Megawati Hangestri Pertiwi kembali dipercaya menjadi bagian penting proyek Hyundai E-Danchi untuk menghadapi musim V-League 2026 sampai 2027. Setelah klub kehilangan dua pemain berpengaruh, Yang Hyojin yang pensiun dan Justice yang pindah ke Heungkuk Sinseng. Pelatih Kang Sung Hyung bahkan turun langsung memastikan kondisi lutut Megawati sebelum klub mengambil keputusan merekrutnya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kembalinya Megawati bukan sekedar pilihan berdasarkan reputasi. Hyundai E-Danchi harus menyusun ulang komposisi tim setelah kehilangan dua figur yang selama ini menjadi bagian penting kekuatan mereka. Pada musim 2025 sampai 2026, Hyundai E-Danchi finish di posisi kedua musim reguler.
Hasil tersebut mempertahankan konsistensi klub yang dalam 5 musim terakhir selalu mengakhiri musim reguler di posisi pertama atau kedua. Namun, tantangan musim berikutnya berbeda. Yang Hyojin mengakhiri karirnya sebagai pemain, sementara Justice meninggalkan Hyundai Danchi dan bergabung dengan Heungkuk Shinseng. Dua kehilangan tersebut membuat Kang Sung Hyung harus mencari formula baru. Di tengah perubahan itu, Megawati dipilih sebagai salah satu fondasi utama. Kondisi lutut menjadi persoalan yang paling diperhatikan Hyundai Danchi sebelum kesepakatan dengan Megawati dibuat. Pelatih Kang Sung Hyung tidak hanya mengandalkan laporan mengenai kondisi pemain asal Indonesia tersebut. Ia datang langsung ke Indonesia untuk menyaksikan Megawati bermain dan melihat kondisinya secara langsung. Dari pengamatan tersebut, Kang menemukan bahwa kemampuan lompatan Megawati belum terlihat seperti ketika berada dalam kondisi terbaik. Namun, menurut penilaiannya, situasi itu tidak semata-mata disebabkan masalah lutut. Kang menduga kondisi fisik dan berkurangnya porsi latihan turut memengaruhi kemampuan lompatan Megawati. Karena itu, Hyundai Danchi kemudian mengambil langkah lanjutan dengan membawa Megawati ke Korea Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Megawati berada di Korea selama 3 malam 4 hari untuk menjalani pemeriksaan MRI pada kedua lututnya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting sebelum klub memastikan perekrutan. Kang mengatakan kepada Sports Handbook bahwa kondisi lutut memang menjadi kekhawatiran terbesar dalam proses tersebut. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah yang dinilai mengkhawatirkan untuk seorang pemain bola voli profesional. Kang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan memang menemukan persoalan yang umum dialami atlet bola voli, tetapi tidak sampai pada kondisi yang membuat Hyundai Danchi membatalkan rencana perekrutan. Pelatih Hyundai Danchi juga membandingkan kondisi Megawati dengan musim ketika dirinya masih bermain untuk Jungkwanjang Red Sparks. Targetnya adalah mengembalikan berat badan Megawati ke kondisi saat tampil di level terbaiknya bersama klub tersebut. Dengan kondisi fisik yang kembali ideal, Kang meyakini kemampuan lompatan Megawati dapat kembali muncul. Megawati sendiri disebut memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuannya. Dalam wawancara yang dimuat Sports Handbook, Kang mengungkapkan bahwa Megawati mengatakan dirinya siap memberikan performa lebih dari maksimal jika terpilih. Dia mengatakan jika terpilih, dia yakin bisa bermain lebih dari 1000%. Ujar Kang Sung Hyung sebagaimana dikutip Sports Handbook, media olahraga Korea Selatan. Pernyataan tersebut menjadi gambaran mengenai ekspektasi yang dibangun di sekitar Megawati. Namun, Hyundai Danchi tidak hanya mengandalkan satu pemain untuk mengatasi perubahan besar dalam skuad. Awalnya, Hyundai Danchi memiliki rencana yang berbeda. Klub ingin mempertahankan Justice setelah penampilan apiknya pada musim sebelumnya dan kemudian menggunakan kuota pemain asing untuk mencari oposit baru. Perubahan regulasi mengenai sistem kontrak bebas untuk kuota Asia membuat rencana itu berubah. Justice akhirnya bergabung dengan Heungkuk Shinseng sehingga Hyundai Danchi harus bergerak cepat. Pengalaman Megawati di V-League menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusan tersebut. Ia sudah mengenal kompetisi Korea dan sebelumnya pernah tampil menonjol bersama Jungkwanjang Red Sparks pada musim 2023 sampai 2024 dan 2024 sampai 2025.